Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, kelas PAI 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kotoran atau najis yang dikeluarkan manusia, yang mana bila si orang tersebut hendak sholat atau membaca Al-Quran, dia harus bersuci dulu dengan cara berwudu atau tayamum. Contoh hadas kecil adalah kencing, buang air besar, atau kentut. Ketika seorang membuang kotoran tubuhnya seperti kencing, buang air besar, atau kentut, maka yang bersangkutan dihukumi sebagai batal wudhu. Saat dia batal wudhu, dia tidak boleh sholat atau membaca Al-Quran, karena sifat sholat dan membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Maka untuk mensucikan dirinya perlu berwudu atau tayamum. Berwudu dengan menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan debu yang suci bila tidak menemukan air atau jumlah air yang tersedia tidak cukup untuk berwudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan khusus seseorang yang mana bila dia akan sholat atau membaca Al-Quran maka harus bersuci dengan mandi. Contoh hadas besar adalah haid, nifas, keluar mani baik sehabis bersetubuh ataupun tidak bersetubuh. Haid adalah kondisi khusus yang terjadi pada tubuh perempuan yang mengeluarkan darah dari lubang kemaluannya. Darah ini keluar setiap bulan. Ada yang mengalami masa haid selama 5 atau 7 hari. Selama tubuhnya masih mengeluarkan darah, maka perempuan tersebut dalam kondisi batal wudhu. Dia tidak wajib sholat, membaca Al-Quran. Bila keluarnya darah karena haid sudah berhenti, maka dia terkena kewajiban sholat. Sebelum melaksanakan sholat, perempuan yang sudah selesai masa haidnya harus mandi junub. Setelah selesai mandi junub, dia berpakaian lengkap, kemudian lanjut berwudu untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Yang kedua, nifas. Nifas adalah kondisi ketika seorang perempuan selesai melahirkan, baik itu bayinya lahir hidup ataupun bayinya lahir mati alias keguguran. Seorang perempuan tidak wajib sholat atau bisa disebut cuti sholat, yang masa cutinya adalah 40 hari. Selama nifas juga dilarang bersetubuh. Apabila masa nifas 40 hari sudah dilewati, maka perempuan tersebut wajib mandi junub untuk bersuci, kemudian dilanjutkan dengan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Yang ketiga, keluar mani adalah keadaan yang dialami seorang laki-laki atau perempuan yang mana keluar cairan khusus dari lubang kemaluannya yang disebut mani. Cairan ini berbeda dengan air kencing. Keluarnya mani biasanya terjadi karena ada rangsangan seksual, baik itu bersetubuh maupun tidak bersetubuh. Saat keluar mani, seorang dihukumi batal wudhu, tidak boleh langsung sholat tanpa bersuci dengan mandi junub, kemudian berpakaian lengkap setelah selesai mandi junub, dilanjutkan berwudu untuk sholat. Itulah materi saya tentang hadas kecil dan hadas besar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.